Halo, ketemu lagi di video saya. Kali ini kita akan bahas tentang salah satu game box dengan harga yang sangat murah. Isinya ada 400 game. Sekilas seperti ini bentuknya. Ini adalah salah satu mainan yang mungkin di zaman 90-an dulu banyak orang yang menginginkan atau mengimpikan permainan semacam ini. Nanti kita coba cek di dalamnya apakah benar ada 400 game ya. Nah, gamenya apa aja juga nanti akan kita bahas satu-satu di video selengkapnya. Bagi teman-teman mungkin yang sering atau dulu masa kecilnya tidak jauh dari game. Nah, bentuk-bentuk seperti ini tidak tidak asing lagi karena dulu ada yang namanya Tetris, yang untuk Tetris itu. Nah, ini adalah salah satu benda atau mesin waktu yang akan mengingatkan kita di zaman-zaman tahun 90-an. Kenapa? Karena game-game yang ada di dalam sini rata-rata adalah game-game jadul atau game yang masih yang diproduksi di tahun 90-an dengan grafis yang sangat sederhana, tapi dengan level-level yang juga dulu pas zamannya itu sangat sulit ya, bahkan ulang lagi. Nah, ketika zamannya Nintendo atau zamannya Sega, kita harus membeli device-nya itu sangat mahal. Bahkan untuk satu kaset yang isinya cuma 1 atau 2 game itu kalau tidak salah dulu itu sekitar 100 ribuan satu kaset itu 100 ribuan. Bahkan kalau dikonversi menjadi rupiah saat ini mungkin sekitar 1 juta ya, 1 juta untuk mendapatkan satu game. Nah, dengan alat kecil ini kita bisa mendapatkan 400 game di dalam satu mainan kecil yang murah ini. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah boxnya ya. Ini dia boxnya. Boxnya cukup kecil, dengan desain yang cukup sederhana seperti ini. Tidak banyak aksen-aksennya, dengan warna hitam. Nah, di sini ada merek Sub. Nah, apakah ini berafiliasi dengan merek Supreme atau tidak? Pastinya tidak mungkin ya, nggak mungkin lah harga game keluaran Supreme harganya 50.000, ini tidak mungkin. Apakah juga Supreme mengeluarkan device ini sendiri dengan harga yang mahal dan ini adalah KW-nya atau versi Cinanya? Yang tahu komen di bawah ya. Oke. Klaimnya adalah 400 in 1 ya, 400 game dalam satu device saja. Bentuknya seperti ini. Sorry, goyang-goyang. Nah, ini dia, di sini ada TV out ya. Jadi device ini bisa ada fitur colokan ke TV. Jadi kita bisa main pakai ini, terus kemudian kita colokan ke video di TV. Oke juga nih loh, cukup bagus juga untuk ditonton bareng-bareng. Nah, di sini juga ada adapter in, ada power juga. Di sini nah ini dia, ini ada buat charger ya, adapter, terus kemudian buat tombol power ini. Ada volume di samping ya, ini ada volume samping masih bentuk puter-puter kayak radio zaman dulu. Terus kemudian ada juga tombol select dan start. Di sini juga ada ada speaker kecil di sini ya. Suaranya seperti apa coba nanti kita akan tes. Ini warnanya merah, ada beberapa warna lain lagi, ada yang hitam, ada yang kuning, ada warna biru kalau nggak salah. Tapi saya kemarin melihatnya loh, Supreme ini kan identik dengan warna merah, ya sudahlah kita beli yang warna merah. Oke, di dalamnya ini ada satu buah konsol, ada AV kabel, ada DC kabel, ada user manual. Nah, kebetulan di dalamnya ini sudah dipakai dan di sini ada kabel untuk video out ya. Nah, jadi buat kalian yang mau main ini di TV bisa dicolokin. Nah, ini dicolokkan ke TV kalian. Tapi rasanya sih kurang panjang ya.
karena kontrolnya semuanya dari sini. Ini harus nyolok ke TV, ini panjangnya nggak sampai 1 meter, jadi lebih baik kalian cari kalau mau lebih nyaman lagi kabel RCA. Ini namanya kabel RCA yang ukurannya lebih panjang, 2 meter atau 1 meter, buat permainan itu jadi tambah nyaman. Displaynya ini masih LCD 3 inch. Di sini katanya super wide LCD. Wah, ya lumayan juga sih. Terus kemudian konsol is slim, portable and trendy. Betul sekali. Ini adalah kelihatan dari luar ini sangat menarik dengan warnanya yang merah. Ada Supreme juga. Ya cukup eye catching lah ya. Terus kemudian di sini ada digital multi-platform device, can play on TV. Oke, tadi udah kita bahas. Rechargeable battery pack. Nanti di sini ada baterai. Ini baterainya mirip kayak baterai Nokia ya. Ini BL5CO ya, bener. Ini baterai Nokia. Ini sudah saya gunakan juga, cukup awet untuk main berjam-jam, tidak seperti konsol-konsol zaman sekarang yang butuh wifi, butuh koneksi, terus kemudian butuh memori yang besar. Ini enggak. Ini sangat-sangat irit sekali baterai, walaupun baterainya cuma berapa ya tulisannya ini, berapa mAh ini. Baterainya ini cuma 1020 mAh, tapi bisa seharian main sampai jebol. Oke, yang terakhir ada 6 jam continuous gameplay. Ini bilangnya sih untuk 6 jam, tapi sebelum 6 jam juga sudah bosan untuk main kayak gini ya, karena saya coba main di sini ya rata-rata susah sih, kayak apa Super Mario, terus kemudian Contra, itu bikin stres, tidak bikin menyenangkan tapi malah bikin stres. Oke, kita geser dulu untuk barang-barangnya ini tadi. Kita pinggirkan juga boxnya. Kita akan review dari segi tampilannya dulu. Oke, dari tampilan cantik ya, dari warnanya oke. Terus untuk dibawa kemana-mana mudah dikantongin. Ini cuma kecil ya, cukup kecil. Kalau kita perhatikan secara lebih detail, nah ini dia. Ini sablon atau cetakan SUP-nya ini tidak terlalu oke. Di sini ada blur sedikit ya. Mungkin pas nyablon atau apa agak melebar-melebar. Jadi kalau dari kejauhan cukup bagus, tapi kalau dari dekat sebenarnya juga tidak oke banget. Oke, untuk LCD-nya cukup mumpuni untuk game-game zaman itu. Cuma beberapa masih kekecilan ya, karena dulu kan mainnya di Sega, di Nintendo itu di TV, terus kemudian harus pakai konsol yang portable gini, jadi tidak terlalu nyaman untuk main. Untuk kualitas bahan materialnya ini plastik ya. Plastik ini menurut saya sih kurang bagus ya. Jadi kualitas materialnya ini kurang bagus. Plastiknya plastik tipis juga, tidak kokoh, ada agak geliut gitulah istilahnya, agak geliut. Bukan material plastik yang solid. Kalau kalian pernah melihat permainan anak yang isinya ini seperti akuarium, terus ada gelang-gelangnya yang dimasukkan ke ini, nah ini mirip sekali. Ini bahannya mirip sekali dengan itu. Nah, tombol-tombol ini bukan karet ya, tapi ini plastik ya. Ini plastik, terus kemudian untuk kontrolnya ini agak susah karena dia tidak presisi ini, agak goyang-goyang. Jadi ketika kita kadang mencet ke sini tapi tidak terlalu tidak langsung responsif lah istilahnya seperti itu. Nah, untuk tombol yang lain-lain juga sama. Ini keras tombolnya, lumayan keras. Jadi kalau di tangan itu agak kurang enak. Terus kemudian tombolnya ini goyang-goyang nih. Nih, tombolnya goyang-goyang. Ya, tapi ya masih worth it lah untuk 50.000 dapat mainan yang cukup komplit seperti ini ya. Menurut saya salah satu yang bisa dipertimbangkan juga. Ini tidak touchscreen ya, karena LCD biasa.
lubang-lubang charger, lubang ini juga dia masih ada rongganya sedikit ya, jadi tidak quality build quality-nya tidak detail sampai ini bisa fit untuk masuk ke sini tuh enggak. Jadi jangan harapkan mainan 50.000 ini seperti mainan yang mahal kayak PSP atau mainan konsol-konsol lainnya. Untuk tadi bagian bodinya. Nah, sekarang coba akan kita nyalakan seperti apa game-game yang ada di dalamnya. Apakah benar 400 game dalam satu konsol ini? Oke, coba kita akan nyalakan ya. Nah, mulai dari awal ini ada dua pilihan bahasa. Ada pilihan bahasa Cina dan bahasa Inggris. Oke, kita pilih select ya, kita pilih select. Start. Nah, di sini benar ada 400 game. Jadi oke, dari paling atas mungkin ini paling populer dulu ya, karena yang sering dimainkan zaman dulu ya Super Mario ini cukup populer di zaman dulu. Ada Super Mario, ada Mario, Dr. Mario, ada Mario Bros. Nah, ini sebenarnya hampir sama, cuma beda seri saja, tapi yang biasa dimainkan, yang paling sering saya mainkan adalah Super Mario ini. Nah, suaranya juga ini ya, identik dengan Nintendo zaman 90-an dulu ya. Masih ingat nggak ketika kita main bareng-bareng di depan TV, punya tetangga, punya saudara, semuanya harus ngantri di belakang untuk main gantian untuk main game ini. Nah, ini bisa mengembalikan memori pada waktu sekarang. Ini ada Contra juga, ada Turtles, ada Turtles 1, ada Turtles 4. Kita next pakai tombol yang ini. Ada game lainnya, ada Rush and Attack. Mungkin cuma beberapa saja yang populer karena mungkin dulu jarang juga main itu ya. Paling ini Super Mario. Terus Contra ini cukup populer. Terus ada lagi di sini sampai list 20, ada Snow Bros, Bubble. Nah, ini Bubble mungkin teman-teman di sini pada tahu ya. Ada Double Dragon. Nah, ini Double Dragon juga dulu populer juga. Ada Mortal Kombat, ada Tank. Nah, ini Tank ini oke juga nih, Tank. Terus kemudian ada lain-lain, balon. Terus 50 sampai 50 Donkey Kong ini juga dulu populer. 370 nih ini kok hampir sama kayak ini, tadi sudah ada Donkey Kong 1 2 3 di depan, tapi di sini muncul lagi. Wah, bohong ini berarti. 380 400. Terakhir pinball. Nah, ternyata benar ya. Ada 400 game dalam satu konsol, tapi beberapa tadi diulang lagi ya. Kita akan coba satu game yang paling populer dulu. Coba kita akan mainkan Super Mario. Nah, tampilannya sama kan ya? Tampilannya sama kayak di TV zaman dulu. Kemudian kita coba untuk start. Ini volumenya bisa dipilih di sini ya, volume. Oke, kita coba maju. Oh, nggak jelas ini. Baterainya ternyata sudah mau habis. Ya. Kita matikan ya. Cukup dengan uang 50.000 saja di online shop banyak sekali. Yang tidak bisa dibeli dengan 50.000 itu sebenarnya adalah kenangannya atau memorinya ketika kalian dulu sering main itu, atau bahkan zaman 90-an dulu tidak kesampaian untuk main itu. Nah, ini sekarang kalian bisa balas dendam, beli 50.000, dapat masa kecil kalian yang dulu mungkin kurang bahagia atau bahagia dan mau diulangi lagi. Ini bisa jadi solusinya. Oke, demikian review singkat dari game konsol sub Gamebox 400 in 1 ini. Semoga videonya bermanfaat, bisa jadi referensi bagi kalian yang mau membeli. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah.